Lalu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak kepolisian? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Andri Wibowo. Assalamualaikum, selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang, Mas. Ya, setelah Sugiyarti ditetapkan sebagai tersangka, lantas apa langkah pihak kepolisian selanjutnya untuk mengembangkan kasus ini, Pak? Yang jelas kan kita akan melakukan eksplorasi kembali ya tentang keterangan-keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan. Kan ada dua persoalan yang muncul. Yang pertama pencemaran nama baik, itu tentunya nanti akan jadi berkas sendiri. Kemudian yang kedua adalah persoalan yang memang menjadi trending topik dari Pusat Sugiyarti, yaitu pemesanan makanan fiktif. Nah itu yang kita akan lakukan, kita pendalaman dan kita lakukan kajian. Gitu. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya motif dari Sugiyarti sendiri untuk melakukan order fiktif ini apa Pak? Nah, ya motif personal sebenarnya ya. Kan si Julianto sama Sugiyarti ini ya berkenalan atau berkomunikasi melalui chatting ya. Chatting internet, Facebook apa-apa itu ya. Kemudian mereka mungkin ada ingin lebih dalam untuk mengenal satu sama lain sehingga kemudian mereka kopi darat gitu loh. Ya. Nah setelah kopi darat tentunya tidak sesuai dengan harapan masing-masing sehingga muncullah peristiwa ini gitu. Jadi memang peristiwanya pertama motif yang kemudian saling mengharapkan dari sebuah relasi antara laki dan perempuan ya, cinta, sayang, ya, dan sebagainya gitu loh. Ya, lalu bagaimana dengan dua keponakan yang kabarnya juga sudah turut diperiksa oleh aparat kepolisian, Pak? Ya, dalam keterangan itu dibantu ya dua orang keponakan itu. Makanya kita lihat nanti persoalan GoFood ini kan pertama memang secara sosiologi itu sekarang sudah menjadi persoalan yang memang memerlukan perhatian kita semua. Karena tidak saja Julianto, ya, Polres Jakarta Timur juga beberapa waktu yang lalu 2 kali juga menjadi korban dari order fiktif. Yang kemudian kita tracing itu ya kejadiannya ada di pelakunya ada di Kalimantan ya, meskipun tidak banyak 800.000 dan sebagainya. Tapi kalau ini nanti menjadi fenomena massa ya kemudian memesan secara fiktif, ini akan menjadi persoalan yang memang harus kita cari solusinya di tengah-tengah penggunaan teknologi informasi dan kemudian kreativitas hubungan konsumen dengan pedagang ya dengan menggunakan Gojek dan sebagainya. Gitu. Ini juga ini secara sosiologi ya, secara kriminologi ya kita lihat nanti case per case dari kasus Sugiyarti dengan Julianto ini kan memang persoalannya pertama tentunya ini kan komunikasi chatting saling tertarik ya kemudian kopi darat, tapi kemudian ketika melihat secara nyata fisiknya ya tentunya tidak sudah harapan kemudian ini menimbulkan kekecewaan dan itu kemudian isengkah atau tujuannya balas dendam kah, nanti kita akan dalami ini karena berkaitan dengan kemudian konstruksi kejahatan, harus ada niat jahat, tindakan jahat dan tujuan-tujuan jahat. Itu harus dilihat. Kemudian kita lihat nanti juga dari aspek hukum formil ya, berapa sih kerugian daripada order fiktif itu misalnya. Kan ada juga surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan bila kerugian material itu tidak lebih daripada 2 juta ya, itu ada otoritas diskresi institusi ya polisi untuk mencari alternatif dispute resolution ya tidak harus melalui pengadilan di peradilan pidana gitu. Bagaimana Pak untuk resolusi itu? Apakah itu sudah dijalankan Pak? Paling tidak upaya damai dari kedua belah pihak sebelum pada akhirnya jerat hukum itu diberlakukan. Ya, kita ada 2 persoalan, makanya ada namanya pencemaran nama baik di mana kemudian itu menuduh ya Julianto dengan hal yang dia dilakukan oleh Julianto itu jelas mutlak ya karena memang itu tidak sesuai dengan fakta. Kemudian berkaitan dengan GoFood yang mengatasnamakan Julianto itu persoalan yang kedua yang lain. Nah ini yang sedang dilami oleh Kasat Reskrim kita dan penyidik supaya ini bisa terang benderang. Artinya pendekatan sosiologi itu kita lihat, pendekatan kriminologi juga kita lihat. Baru kita masuk kepada konstruksi pemidanaan dengan tata cara dan hukum materi yang berlaku dan ini kira-kira nanti pasnya kenanya yang mana. Dan kemudian apakah bisa dilanjutkan. Kalau kerugiannya kemudian lebih kurang dari 2 juta, ini juga kita akan lihat bagaimana surat edaran Mahkamah Agung itu bisa berlaku di sini. Yang kedua, bahwa kerugian Julianto itu juga sudah di-cover, diganti oleh ada pihak kepolisian, kemudian ada teman-temannya yang mengganti. Artinya, kemutlakan kerugian material dari Julianto ini apakah masih berlaku dengan kemudian pihak lain memberikan restitusi terhadap kerugian dari Julianto. Ini juga menjadi kajian, sehingga ketika polisi menerapkan pemidanaan ini tepat sekali, objektif, dan sesuai dengan hukum yang ada, gitu. Tidak boleh gitu, ngawur gitu ya. Baik, Pak Andre, mengingat kedua belah pihak ini sebenarnya sebelumnya saling kenal begitu antara Sugiyarti dan juga Julianto. Tanggapan dari Juliantonya sendiri seperti apa, Pak?
Gimana? Tanggapan dari Yulianto tentunya kecewa. Apa yang Sugiyarti jelas kecewa. Itu pertama tentunya yang sangat kecewa tentunya hal-hal yang tidak dilakukan oleh Yulianto. Ini kecewa, makanya itu menjadi perbuatan material yang mutlak. Makanya pemindahan pertama adalah pencemaran nama baik. Baru berikutnya adalah GoFood atau pemesan makanan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yulianto. Bukan Yulianto yang pesan, Pak. Sugiyarti itu juga akan lihat. Kemudian 3, konstruksi keluarga. Sugiyarti keponakan. Ini kita lihat, posisinya adalah keluarga. Nanti bagaimana kemudian peran Sugiyarti bersama 2 orang ini, apakah mereka bersama-sama mufakat? Atau kemudian apakah kemudian 2 orang ini ikut kepada Sugiyarti karena empatinya sebagai seorang saudara? Atau kemudian ini dipengaruhi oleh Sugiyarti? Ini juga nanti dalam konstruksi subjek hukum juga akan dikaji oleh teman-teman penyidik. Maka saya bilang berulang-ulang bahwa kasus ini sebenarnya sederhana tetapi unik dan sangat menarik untuk dikaji dari sisi sosiologi, ya, kriminologi maupun kemudian pemidanaan. Baik Pak, menarik sekali Anda mencermati juga dari aspek sosiologisnya Pak sebelum melakukan jerat hukum ataupun penindakan hukum sebagai solusi terakhir. Menarik karena kasus ini juga mendapatkan sorotan dari berbagai masa. Aplikasi berbasis teknologi ini juga bisa digunakan oleh anak di bawah umur yang belum memiliki literasi begitu mumpuni begitu. Bisa jadi asal muasalnya adalah saling mengerjai satu sama lain begitu, tapi pada akhirnya bisa berkonsekuensi hukum seperti ini. Dengan penetapan tersangka seperti ini kan ada wanti-wanti barangkali yang ingin disampaikan Pak. Ya, kita harus membangun ya. Artinya kita semua ini yang negara, kemudian instrumen pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam distribusi, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, kemudian dunia bisnis yang memanfaatkan dunia ini juga harus melihat ini sebagai sebuah persoalan yang harus kita cari solusinya, sehingga kemudian ke depan jangan sampai kan masyarakat ini mudah imitasi ya. Zaman sekarang ini mudah imitasi sesuatu hal yang didistribusi, di-sharing, dikirim, disebar melalui internet, itu kemudian dilihat dan kemudian diimitasi. Contoh, ya kemarin setelah kasus Sugiyarti, Satreskrim Polres Jakarta Timur korban juga. Ya, jadi korban mungkin dilakukan oleh orang Samarinda mengatasnamakan Satreskrim pesan makanan. Artinya apa yang dilakukan oleh Sugiyarti ini kemudian ditiru orang-orang lain. Nah, bayangkan kalau ini menjadi peniruan massal, ini persoalan. Nah, makanya kemudian harus ini dilihat secara cermat. Meskipun ini sederhana, tetapi ini menarik untuk kita kaji bersama. Jadi saya juga berterima kasih Inews yang hari ini bisa mewawancara saya. Ini bagian daripada sosialisasi kepolisian. Jangan sampai kemudian kita lambat merespon mekanisme ini, kemudian terjadi nanti persoalan massal yang berkaitan dengan itu tadi order fiktif. Ini persoalan nanti. Ya, baik, dengan kata lain memang kasus ini sengaja diproses untuk memberikan efek jera begitu bagi orang-orang yang mungkinnya nanti juga akan melakukan hal yang sama begitu ya Pak? Ya, pastilah hukum pidana itu orang dihukum itu untuk memberikan efek tangkal, efek jera, termasuk kasus Sugiyarti. Kalau itu nanti secara konstruksi hukum ya dan pidana itu kita pas dan bisa kita lanjutkan, ini bagian pada strategi kecil ya daripada hukum itu untuk kemudian memberikan efek jera. Tetapi yang paling penting adalah kita punya makro strategi bagaimana kemudian fenomena internet yang digandeng dengan ekonomi dan kondisi sosiologi masyarakat kita ini harus betul-betul ada aturan, ada tata cara, ada batasan-batasan, ada sistem security sehingga kemudian masyarakat ya tidak dirugikan itu loh dengan kejadian-kejadian yang order fiktif seperti ini yang bisa saja ini diimitasi oleh banyak orang gitu loh. Baik. Untuk menggoda, untuk sekedar untuk membuat orang tuh repot, bisa seperti itu. Baik ya. Pak Andri. Dan terakhir Pak Andri, apakah sudah ada dikeluarkan permintaan maaf secara personal begitu dari Sugiyarti dan rasa penyesalan yang dia lakukan? Saya kira pasti ada lah ya. Memang itu saya personal disampaikan kepada penyidik ya. Artinya ini juga perbuatan yang sesungguhnya di luar dari kemudian nalar rasional seorang Sugiyarti yang kemudian ini menjadi proses hukum ya. Banyak orang sebenarnya nggak memahami ya. Dalam dunia yang baru ya, dalam artian situasi yang baru di mana internet itu menjadi basis komunikasi sosial kita, itu yang kita bertransformasi dari basis komunikasi yang real dalam artian tidak menggunakan internet dan kemudian menjadi virtual. Ini banyak persoalan-persoalan yang real itu dibawa ke virtual ya. Sesungguhnya orang nggak tahu apakah kemudian kena atau tidak. Nah, mungkin Sugiyarti ini bagian daripada masyarakat yang memang tidak menyadari bahwa perbuatannya itu ya kan bisa kemudian dijerat kepada pidana. Artinya ini bagian daripada booming ya penggunaan medsos di masyarakat yang resiko hukumnya masyarakat belum tentu tahu gitu loh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak
Kombes Pol Andri Wibowo, Kapolres Ya. Jakarta Timur, sudah berbincang bersama kami melalui kasus ini. Ya, terima kasih, Harapnya Mas. semua Sama-sama. pihak juga bisa belajar untuk lebih peka dan berhati-hati Ya. untuk menggunakan teknologi ponsel mereka. Lebih bijak lagi begitu ya. Betul.